وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita anugerah yang sangat besar, yang sangat banyak. Di antara anugerah itu adalah kita dijadikan sebagai umat muslim, umat beriman, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat hidayah dan taufik. Dan tidak lupa kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Suatu nikmat besar bagi kita dikarenakan kita menjadi mulia dengan sebab Nabi yang paling mulia. Alhamdulillah, masih kita dalam pembahasan iman kepada para nabi, kepada para rasul, yang mana kita masih di dalam kajian tentang sifat jaiz bagi para nabi, yaitu jaiz adalah sifat yang boleh disifati para anbiya, yaitu sifat-sifat al-basyariyah, sifat-sifat mereka sebagai manusia, yaitu butuh makan, butuh minum, butuh nikah, dan bisa marah, bisa senang. Nah, ini semua adalah sifat-sifat manusiawi yang mana itu lekat dengan para nabi. Bisa sakit, nabi itu bisa sakit ya, para nabi bisa sakit. Kan tetapi yang harus kita ketahui bahwasanya walaupun mereka ini memiliki sifat-sifat manusiawi, kan tetapi mereka basyarun la kal basyar. Mereka ini manusia tapi enggak seperti manusia yang lain. Artinya mereka bisa sakit tapi enggak mungkin terkena penyakit yang menjadikan orang-orang itu lari dari mereka. Sebagaimana yang kita dapat cerita tentang Nabi Ayub, ya, yang mana beliau itu diuji oleh Allah dengan penyakit kulit, ya, ulat itu ada di kulit beliau sehingga ulat itu hidup di kulitnya. Ini tidak benar. Itu cerita Israiliyah, cerita dari Bani Israel, tidak sesuai dengan keagungan seorang nabi. Disebutkan penyakit beliau memang ada ulat, tapi ulatnya itu antara kulit dalam dan kulit luar. Artinya tidak tampak. Orang luar nggak lihat itu, cuman beliau sakit betul, iya, tapi nggak sampai bikin orang lari, tidak. Atau yang kita dapat cerita tentang Nabi Yakub yang beliau mengalami kebutaan, tidak. Nabi Yakub tidak buta, tapi beliau tertutup retinanya karena derasnya air mata. Derasnya air mata membuat retina tertutup sehingga kayak nggak melihat, padahal kayak buta, dan beliau tidak buta. Karena itulah ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengirimkan baju beliau kepada sang ayah, maka sang Nabi Yakub fartadda basiro, langsung bisa melihat lagi. Ini dalam hal ini hal-hal yang sifat manusiawi itulah yang menjadikan mengapa para nabi itu wajib diikuti oleh umatnya. Kalau nabi itu nggak memiliki sifat-sifat manusiawi, maka kita ada alasan untuk nggak ngikuti nabi. Kita ada alasan untuk nggak mungkin mengikuti jejak beliau di dalam kesehariannya. Nah, sehingga dalam hal ini, contoh seumpama ada hal-hal yang mana Nabi kita Muhammad, contohnya Nabi kita Muhammad SAW itu mendapat keistimewaan yang tidak diberikan oleh manusia biasa. Contoh disebutkan bahwasanya Nabi itu untuk beliau boleh puasa wisol. Puasa wisol itu nyambung dari subuh ke maghrib, maghrib ke subuh lagi, subuh ke maghrib lagi, nggak makan minum. Itu untuk Nabi boleh, untuk kita haram, untuk umatnya haram, nggak boleh.
Ustaz saya kuat kok, minum dulu. Walaupun kuat, minum dulu. Sebab kalau dia nggak minum sampai subuh lagi, maka dia dapat dosa. Bukan malah dapat pahala. Kenapa? Nggak ngikutin aturan Nabi. Ini loh yang perlu kita perhatikan. Ibadah itu bukan urusan kuat-kuatan, Pak. Tapi urusannya ngikutin Nabi dan. Karena itulah ada seorang sahabat yang dia ini begadang terus. Maka Nabi melarang. Kenapa? Karena diri engkau ada hak, kata Nabi. Keluarga engkau ada hak. Kalau aku, kata Nabi, Nabi itu termasuk keistimewaannya, tanamu ainah walayanamu qalbu. Mata Nabi tidur, tapi hatinya tidak tidur, hatinya berzikir, hatinya berfikir. Karena itulah untuk Nabi Muhammad SAW itu tidak batal wudhu dengan tidur, nggak batal. Kalau kita batal, ya jangankan tidur, Pak, nggak tidur aja hatinya kita tidur, kita melek loh hatinya tidur. Nabi itu hatinya dzikir terus walaupun mata beliau tertidur. Itu diantara keistimewaannya. Dan kemudian kalau kita perhatikan bahwasanya para anbiya itu diberikan oleh Allah mukjizat. Mukjizat ini apa sih? Mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Luar biasa di sini berarti nggak biasa gitu. Sesuatu yang luar biasa, mungkin bahasa kita sakti, yang Allah berikan kepada para nabi untuk membantu mereka menyebarkan dakwahnya. Seakan-akan mukjizat itu sebagai menggantikan ucapan hambaku ini benar dengan apa yang sudah dia sampaikan dariku. Kayak mukjizat ini stempelnya. Mana buktinya kalau engkau utusan Nabi, utusan Allah Ta'ala? Nah, ada stempelnya. Apa stempelnya? Mukjizat. Jadi mukjizat itu untuk menjadikan, oh iya berarti ini bukan sembarang manusia, ini utusan Allah. Buktinya dia dapat dari Allah kekuatan yang kita nggak mampu untuk melakukannya. Seakan-akan mukjizat itu dari Allah. Mukjizat dari Allah itu seakan-akan Allah berkata sedemikian, shadaqa abdi, hambaku ini benar, fima yuballighuhu anni, pada segala apapun yang dia sampaikan dariku. Ini buktinya dia mukjizat ada dariku, yang kalian nggak bisa dia bisa. Nabi Musa alaihissalam ketika Fir'aun itu mengingkari bahwasanya Nabi Musa utusan Allah, maka beliau memasukkan tangannya ke kantong dan mengeluarkannya dalam keadaan bercahaya. Kemudian melemparkan tongkatnya langsung jadi ular. Ya. Dan contoh sangat banyak. Nabi Soleh alaihissalam ketika kaumnya mendustakan, maka dipukul unta. Nah, dipukul batu dan keluar unta, yang mana unta itu satu hari memberi minum satu kaumnya, kaum Tsamud semuanya minum susu dari satu unta ini, dan besoknya tidak, kosong. Tiap 2 hari sekali ada. Sehingga Nabi Soleh mengatakan, waqala Rasulullah SAW, dalam Al-Quran sebutkan naqatallah wa suqiyaha, naqatallah wa suqiyaha, jagalah ini unta Allah, jangan diganggu, ya, wa suqiyaha, dan berilah dia minum di hari kalian gak ngambil susunya. Tapi namanya orang-orang yang sudah dicetak neraka ini repot, Pak. Orang kalau sudah cetakannya dari umur 4 bulan itu neraka, tidak bisa untuk taat. Ini Nabi yang ngomong tetap gak nurut. Kenapa? Ya maaf, cetakannya sudah neraka. Karena itulah orang kalau dia ini nurutan, patuh, itu biasanya cetakannya cetakan surga. Tapi kalau sulit nurut, naudzubillah, biasanya cetakan neraka.
Apa yang mereka lakukan? Fa'aqaruha fakadzabuhu fa'aqaruha, maka mereka mendustakan Nabi Soleh dan membunuh unta itu. Ketika membunuh unta itu, fadamdama alaihim rabbuhum, maka Allah menghancurkan mereka ini bidambihim, karena dosa mereka, fasawwaha, dan diratakan mereka dengan tanah. Diratakan mereka dengan tanah. Kenapa? Cetakannya semua. Karena itulah beruntung orang-orang yang dia ini dengan sedikit nasihat langsung tergerak. Sedikit nasihat langsung tergerak. Berarti apa? Istilahnya cahaya di dalamnya itu ada. Dipantik sedikit langsung hidup. Itu ciri-ciri orang yang imannya masih hidup, masih ada. Tapi kalau nggak ada, repot. Walaupun 1000 kiai ngasih nasihat mental. Kenapa? Ya karena tadi mungkin ya kita nggak tahu, cetakannya cetakan neraka sudah. Naudzubillahi min dzalik. Nah, mukjizat ini khusus untuk para nabi. Karena itulah jangan dilabelkan mukjizat kepada selain nabi. Loh, anak sampean kemarin nggak bisa jalan bertahun-tahun, sekarang kok bisa jalan? Oh, ini mukjizat, Pak. Bukan mukjizat itu. Mukjizat itu khusus para nabi. Jadi hal-hal yang luar biasa itu kalau kita mau membagi, ya, ada mukjizat, hal yang sakti lah, ada mukjizat. Yang kedua ada karomah, keramat. Kalau bahasa kita keramat, kalau bahasa kitab namanya karomah. Karomah itu ada, bahkan di Quran Allah menyebutkan beberapa karomah. Saya kasih contoh Siti Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Siti Maryam ini bukan nabi, sepakat, kita sudah bahas kemarin di awal-awal pembahasan rukun iman kepada para anbiya, bahwasanya nabi itu harus laki-laki. Ini Siti Maryam disebutkan di surah Ali Imran. Ini ayat yang biasanya dibaca ketika tasmiyah. Nabi Zakaria, Allah Ta'ala menyebutkan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Siti Maryam, Nabi Zakaria mendapati ada rezeki baru di situ. Makanan yang masih panas. Padahal Siti Maryam ini ditempatkan di kamar yang paling tinggi di Masjidil Aqsa. Tidak ada yang bisa masuk kecuali Nabi Zakaria, yang beliau ada pamannya. Kuncinya itu di bawah Nabi Zakaria. Kuncinya di bawah. Tidak ada yang bisa masuk ke situ kecuali Nabi Zakaria. Loh, Ustaz, kenapa kok ditaruh di situ? Karena sang ibunya Siti Maryam ini, waktu mengandung Siti Maryam itu sudah bernadar. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku nadarkan apa yang di perutku ini sebagai muharrar. Apa muharrar itu? Muharrar itu adalah orang yang mengabdi di Masjidil Aqsa. Ya, fataqabbal minni, maka terimalah dariku. Dari sini ulama mengatakan, kalau pengen punya anak ahli masjid, ahli sholat, ya, ahli dzikir, ahli ibadah, ahli ilm, usahakan sang ibu waktu mengandung ucapkan seperti ucapan ibunya Siti Maryam. Rabbi inni nadartu laka ma fil batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku nadarkan anak yang di perut ini sebagai muharrar ahli masjid. Terimalah. Ini insya Allah jadi ahli pondok, ahli maunya sudah. Asal tadi yakin. Ini doanya ibunya Nabi, ibunya Siti Maryam. Nah, karena itulah Siti Maryam mulai kecil, ketika sudah tidak perlu perawatan lagi, ditaruh di kamar Masjidil Aqsa. Waktu itu Nabi Zakaria ini bukan sekali, 2 kali. Kullama ini setiap kali. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke kamar Siti Maryam, wajada indaha rizqa.
tahu-tahu dapat makanan yang hangat, yang baru, fresh. Ya, beliau tanya, qala ya Maryamu anna laki hada. Ya Maryam, dari mana engkau makanan ini? Padahal aku nggak pernah nganterkan, nggak ada yang bisa masuk kecuali aku. Qalat huwa min indillah. Si Maryam, ini langsung dari Allah. Ini langsung dari Allah. Ini kalau nggak karomah bukan. Siap apalagi kalau bukan karomah. Mukjizat bukan, karena beliau bukan nabi. Ini karomah. Lanjutnya apa? Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Kata beliau, sesungguhnya Allah memberi siapapun yang Dia kehendaki tanpa Dia sangka-sangka. Dari sini kalau sampean yakin ayat ini, Pak, Anda tidak akan bingung. Ustaz Fulan nggak pernah kemana-mana, tapi makan aja. Oh, ini repot ini. Ini nggak yakin rizki ini modelnya. Ustaz Fulan itu kalau pagi di rumah aja, nanti ke masjid, pulang lagi, kadang-kadang jagai anaknya. Saya mikir dia kerja apa, makan dari mana? Astagfirullah. Ini hati yang kurang iman. Orang kalau sudah kepo rezeki orang, itu dari kerja apa itu? Rezekinya dari mana? Ini ngurusin apa yang diurus oleh Allah. Dia ini ngurusin yang diurus oleh Allah, nggak usah. Kenapa sampean tanya seperti itu? Seakan-akan Anda ragu dengan jaminan Allah. Ada seseorang itu, dia ini musafir. Musafir ini tinggal di masjid aja, tinggal di masjid, zikir sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Imamnya tanya, Pak, sampean makan dari mana sampean? Kata beliau, bentar, saya ulang sholat dulu katanya. Saya ulang sholat dulu. Kenapa? Kalau sholat di belakang sampean takut batal sholat saya. Karena Anda nggak iman rizki. Anda nggak iman dengan rezeki Allah. Takut sholat saya batal kalau Anda jadi imamnya. Jadi 2 minggu itu diulang sholatnya dulu, baru dia jawab. Bahwasanya dia jawab dengan ayat apa itu? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk di bumi ini kecuali sudah Allah jamin rezekinya. Ditambah ayat tadi, innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Bahkan di dalam ayat takwa yang sering dibilang ayat 1000 dinar tuh banyak toko-toko nempelin tuh ayat. Ya bagus, tapi yang paling afdol dibaca. Apa itu? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya, berarti ini pasti ya, niscaya, pasti Allah akan memberi dia jalan keluar dalam setiap kesulitan. Pasti itu, pasti sudah. Kalau seumpama nggak bisa masuk logika jalan keluarnya ini, Allah kasih yang tanpa logika, karena Allah mampu. Ini secara logika buntu, ini nggak bisa lagi nih. Kalau sudah Allah bilang kun fayakun, apa yang mau sampean bingungkan? Allah itu punya kun fayakun, selesai sudah, nggak usah mikir lagi. Yang penting Anda bertakwa. Yang penting bertakwa. Apa itu? Jangan bikin murka Allah. Kerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram, selesai. Bahkan tambahin lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi dari rizki dari arah yang gak dia sangka-sangka. Dari arah yang gak dia sangka-sangka. Kalau gaji Pak disangka, ya, hasil sawit disangka. Ini gak disangka-sangka ya. Karena itulah jangan sering suudon dengan tetangga yang gak kemana-mana, kok duitnya ada aja. Jangan-jangan nyutoyul, ya, ini repot kadang-kadang. Ini malah nyutoyul kayak ini. Astagfirullahaladzim. Ini kadang-kadang hati yang buruk kayak gitu. Siti Maryam, ucapannya diabadikan dalam Al-Quran, innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah memberi rezeki siapapun yang dia kehendaki tanpa dia sangka-sangka. Kayak memang kata Nabi SAW dalam hadis, inna aballah
aballahu an yarzuqa 'abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Allah enggan memberikan hambanya yang betul-betul beriman rezeki itu kecuali dari arah yang gak dia sangka. Artinya di sini ciri-ciri orang yang beriman kuat, rezekinya itu gak disangka, Pak. Artinya gini loh, sampai tetap ikhtiar, buka toko, walaupun sering kosong gak ada yang datang, buka aja sudah. Karena ikhtiar ada di situ. Tapi kadang-kadang sering rezeki itu bukan dari situ. Rezeki itu bukan dari situ. Ya, yang penting ya Rob, ini ikhtiarku, buka toko jam 9, tutup jam 11. Nanti mau duhur sholat duhur, siang istirahat, ya sore buka lagi sebentar, jam 6 tutup lagi, malam gak ada tutup, pengajian aja sudah, besok ulang lagi, gak ada yang datang, satu buka aja sudah. Yang penting tadi Anda bertakwa dan ikhtiar seadanya, karena Allah akan beri Anda rizki dari arah yang gak Anda sangka. Itu ini ya yang penting di situ, yang gak Anda sangka. Kadang kita ini yang bikin kita khawatir itu karena terlalu mikirkan, itu dari mana ya? Kalau saya nggak kerja, dari kayak mana ya? Loh, nggak usah. Kerja tetap, tapi bukan di situ hasil. Seringkali bukan di situ hasil. Kadang orang sumpah karena nggak panen, sumpah gini. Tetap silahkan, karena Allah yang ngasih rezeki. Asal tadi jangan ada kesalahan dengan Allah. Ini yang paling berat, Pak. Jangan ada kesalahan dengan Allah. Kalau ada kesalahan berarti Anda nggak masuk wa man yattaqillah, nggak masuk bertakwa. Ya jangan salahkan kalau banyak masalah dan seret. Jangan salahkan. Ya, intinya di situ periksa apa saya salah, apa ini, istighfar dia. Ya, istighfar, memperbaiki ibadahnya dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang selanjutnya masih dalam Al-Quran, yaitu salah satu pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, ketika Nabi Sulaiman ini pengumuman kepada para pasukannya yang manusia dan jin itu, ya ayyuhal mala' ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai para pasukan, siapa dari kalian yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum dia datang kepadaku dalam keadaan masuk Islam? Itu jaraknya 1 bulan, negeri Sabah ke tempat Nabi Sulaiman 1 bulan perjalanan. Ketika mendengar dari burung hudhud bahwasanya Ratu Balqis menuju kerajaan Nabi Sulaiman, beliau pengumuman, siapa yang bisa membawa singgasana yang Ratu Balqis ke sini? Maka berkata Ifrit, waqala Ifritun, jin Ifrit bilang, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa membawa itu wahai Raja Sulaiman sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Ini berarti hanya beberapa jam aja. Gak sampai 1 jam sudah muncul. Tapi saya pengen lebih cepat lagi. Pengen yang kilat gitu. Wa qala alladzi indahu ilmun minal kitab, dan berkata seseorang yang memiliki ilmu dari Alkitab, dari Zabur. Artinya ini orang ahli ilmu, ulama. Ini ulama yang ngerti Zabur dan mengamalkannya. Dia mengatakan, ana atika bihi qabla an yartanda ilaika tarfuk. Aku bisa membawa itu singgasana wahai raja sebelum engkau berkedip matamu. Belum ngomong iya sudah muncul singgasana. Belum diperintah iya langsung muncul. Kaget Nabi Sulaiman sambil mengatakan, hada min fadli rabbi. Ini termasuk anugerah dari Tuhanku. Ini anugerah dari Tuhanku. Kenapa? Dijadikan satu pasukanku model gini nih. Ini enggak sembarang, ini wali min auliyaillah. Dia punya karomah. Apa itu? Datangkan singgasana dalam sekejap. Dia berdoani aashkuru am akfuru, untuk menguji aku Allah. Allah menguji aku apakah aku bersyukur atau berkufuri. Jadi nikmat itu Pak bukan hanya sebagai anugerah, tapi dia ujian.
Ujian apa? Disyukuri apa dikufuri, itu aja. Kalau syukur ditambah, kufur dicabut. Syukur ditambah, kufur dicabut. Itu semua nikmat seperti itu. Jadi jangan kira orang yang punya nikmat itu tenang-tenang saja. Dia gusar nih. Kenapa? Karena itu ujian. Syukur apa kufur? Nah, ini contoh. Kalau di dalam hadis banyak, dalam hadis banyak ya. Kalau kita bahas hadis banyak, bahkan para sahabat itu mereka banyak yang punya karomah luar biasa. Saya kasih contoh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau itu di Sahih Bukhari kalau nggak salah. Waktu beliau di khutbahnya, jadi khalifah. Beliau beberapa minggu yang lalu mengirimkan sariyah, suatu pasukan yang pemimpinnya itu namanya sariyah. Laki-laki ya, sariyah itu laki-laki. Waktu khutbah itu beliau mengatakan, ya sariyah al-jabal, ya sariyah al-jabal. Wahai sariyah, naik gunung, naik gunung. Ya, orang-orang yang dengar bingung, di tengah-tengah khutbah kok manggil sariyah. Sariyah ini pemimpin pasukan yang dikirim seminggu yang lalu. Nah, waktu sariyah ini pulang beberapa minggu kemudian, dia cerita, ya waktu itu kami dikepung oleh pasukan kufar sehingga bingung mau kemana. Dan subhanallah, kami dengar suara khalifah. Aku dengar suara khalifah, ya sariyah, naik gunung, karena belakangmu ada musuh juga. Jarak ribuan kilo, Sayyidina Umar bisa sampai itu suara. Ini kalau nggak karomah terus apa? Kalau nggak karomah terus apa? Yang seperti ini terus kita mau ingkar karomah? Bukan satu terus apa? Dia mau ngomong apa itu? Mukjizat nggak mungkin. Mukjizat dari Nabi. Karomah sudah buktinya banyak. Kecuali yang tertutup hatinya. Hatinya tertutup nggak bisa Pak untuk meyakini karomah itu ada. Nah, itu diantara yang pertama karomah. Dari siapa karomah itu muncul, Ustaz? Ini penting. Karomah itu muncul dari orang soleh yang ngikutin syariat Nabi dohir batin, dan dia ahli istiqomah. Cuman tadi ya, bukan berarti kalau yang nggak punya karomah terus nggak wali, tidak. Oh ini nggak ada keramatnya, ini nggak wali nih. Karomah itu macam-macam. Ada karomah batiniyah. Karomah batiniyah itu paling besar daripada karomah dohiriyah. Apa karomah batiniyah? Istiqomah. Anda istiqomah itu sudah karomah Pak. Tapi istiqomah lillah ya. Istiqomah itu berat. Kadang-kadang ada orang rela dia hadir di masjid atau musola. Kenapa? Karena terpakai. Entah itu sebagai muadzinnya atau apanya. Pas ada yang lain, wah saya nggak kepake lagi, wis nggak ke masjid lagi, lo udah istiqomah berarti sampean. Istiqomah ndak ngurus itu, istiqomah ndak ngurus kepake apa ndak, yang penting tujuan saya sholat, selesai urusan. Yang penting tujuan saya hadir pengajian, mau kepake apa ndak, yang penting hadir. Itunya istiqomah. Bukan karena dulu kepake sekarang nggak kepake nggak hadir lagi, itu bukan istiqomah. Karena istiqomah nggak demikian. Nah, itu contoh ya. Kemudian yang ketiga ada sihir. Nah, sihir ini sama sakti juga ya, sesuatu yang luar biasa juga, tapi keluarnya dari orang yang nggak benar, entah bantuan jin atau dia dengan bacaan-bacaan yang di situ bacaan yang enggak sesuai dengan aturan syariat, itu muncul. Nah, sihir ini kalau dilihat bentuknya bisa kayak karomah. Kadang bisa terbang dia, bisa ngambil sesuatu dari kantongnya apa yang dibutuhkan oleh orang yang minta, bisa. Tapi namanya sihir bukan karomah. Ustaz tahunya dari mana Ustaz? Lihat orangnya istiqomah dalam syariat apa enggak. Kadang kita lihat
oh di kota, di desa fulan, desa situ ada orang Masya Allah, kita setiap tanya dia tahu, oh sini ya, di sini, bisa nebak hati kita, Masya Allah. Tapi jarang sholat Ustaz. Oh itu sihir Pak, bukan keramat. Jauhi, jangan ngikutin. Nah ini bedanya. Karena tapi tadi ya sering kita bilang bahwasanya jangan kita silau dengan sesuatu yang berbau kesaktian. Nanti ada dukun pakai sorban sampai cium tangan itu. Oh ini Ustaz wali ini pakai sorban loh. Kalau nggak sholat nggak usah dicium tangan, dia nggak beres. Jangan silau dengan kesaktian. Oh ini sakti nih, Masya Allah berarti ini wali. Udah, kewalian tidak identik dengan kesaktian. Jangan Anda termakan acara televisi. Maaf, saya kadang-kadang miris itu loh. Lihat, sampai mungkin pernah lihat film Mak Lampir lah apa. Yang bisa sakti siapa? Yang bersorban, yang berjubah terbang gini. Dikira, oh ini kerjaan kiai apa? Nangkap hantu. Innalillah. Kerjaan kiai nangkap hantu katanya. Jadi nggak ada istilahnya di TV itu yang bersorban, yang berjubah ngajar dakwah. Yang ada loncat-loncat sini, nangkep sini. Itu akhirnya pamor ulama turun. Yang awal mengajarkan agama jadi penangkap hantu. Ghostbuster jadinya. Ini bukan. Ya, yang seperti itu jangan menjadi, oh berarti kalau nggak sakti bukan wali. Jangan. Hati-hati yang seperti itu. Anda meremehkan banyak para wali akhirnya. Jadi di sini jangan silau dengan kesaktian. Karena Dajjal itu sakti, Pak. Dajjal itu ya makhluk yang Allah jadikan tanda kiamat yang besar. Tanda kiamat besar itu munculnya Dajjal. Dajjal itu sakti. Khawatir ketika Anda silau dengan kesaktian, pas Dajjal muncul Anda ikut. Dajjal itu sakti. Bahkan disebutkan ya hampir-hampir apapun yang nggak mungkin terjadi Dajjal bisa. Dia punya surga sendiri kok. Bagi yang pengikutnya dunia punya surga sendiri dia. Dia punya neraka sendiri dalam hadis disebutkan. Bahkan disebutkan dalam hadis kalau seumpama satu kampung itu nggak mau beriman, satu grogot iman dengan dia. Tapi Gang Amas nggak mau beriman. Ini Gang Amas dibuat malam terus sehingga banyak kedinginan di waktu. Yang lain normal. Gang Amas saja yang nggak ada panas dingin terus malam nggak ada matahari sedikit pun. Dia bisa. Bahkan dia bisa menghidupkan guru-guru kita. Guru kita dihidupkan. Kiai-kiai kita. Dan parahnya, kiai-kiai ngomong, nah yang dulu aku terangkan pada engkau itu salah semua. Ini Dajjalnya Tuhan engkau nih, Tuhan engkau. Hati-hati Pak. Hati-hati. Kalau nggak kuat iman, bahaya. Itulah, kalau urusan sakti, nggak usah kagum dengan kesaktian. Karena Dajjal itu sakti. Tapi Anda kagumilah ketaatan dan istiqomah. Karena Dajjal gak istiqomah. Kalau Anda mau kagum dengan istiqomahnya orang. Jangan kagum dengan kesaktiannya. Karena dukun bisa sakti. Ya, dukun itu sakti. Tinggal ganti pakaian aja jadi kiai menurut sampean itu. Tapi kita nggak mandang itu, kita pandang istiqomah kan. Dan ini di sini penting, karena zaman-zaman akhir itu, ya, itu sangat-sangat berat ujiannya. Sampai-sampai banyak para ulama yang berdoa, jangan sampai hidup dia dan anak cucunya di masa Dajjal turun, karena jarang yang selamat dari fitnah Dajjal. Sampai-sampai sebagian ulama itu mewajibkan. Sebagian yang mewajibkan kita membaca doa yang dibaca oleh Nabi sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu sebagian ulama bilang wajib itu dibaca.
Kenapa? Saking pentingnya. Jangan sampai gak baca. Itu yang disebutkan, yang baca itu setiap sholat, ini doa Nabi ya, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal di waktu dia hidup di masa munculnya. Waktu dia hidup di masa munculnya, dia akan terjaga, akan tahu dia, oh ini bukan Tuhan, ini manusia bejat, ngerti dia. Asal tadi baca. Kalau enggak keikut Pak, kalau enggak keikut, semua negeri, semua kota pasti Dajjal masuk dan pasti berpengaruh. Kecuali 2 kota, Mekah dan Madinah, enggak masuk. Ya Dajjal enggak masuk, pasukannya yang masuk. Iblis, jin masuk semua di situ. Nah, sehingga di sini hati-hati ya. Dalam hal ini penting untuk kita berhati-hati. Itu sebagian contoh daripada hal yang sakti, mukjizat dan karomah. Dan kemudian kenapa karomah itu muncul? Karomah dan mukjizat itu sumbernya sama. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Para nabi itu mendapat mukjizat karena mereka punya niat kapanpun Nabi hadir di masa mereka, maka mereka akan mengikuti Nabi ini dengan sebaik-baiknya dan membela Nabi ini di dalam menyebarkan agamanya. Itu para nabi-nabi demikian. Maka mereka mendapatkan mukjizat. Dan para ulama, para aulia yang mereka ini sudah ngerti Nabi Muhammad, ngerti syariatnya, ngerti sunnahnya, nggak cuma niat, mereka ngikutin benar-benar, maka mereka juga dapat apa yang didapat oleh para nabi itu. Apa? Tapi judulnya beda. Judulnya bukan mukjizat, karomah. Sama-sama kesaktian. Bahkan Syekh Yusuf An-Nabhani ketika beliau menjelaskan tentang karomah-karomah ulama umat ini, itu beliau tunggu banyak Pak, segini bukunya. Semuanya tentang karomah, mulai sahabat, tabi'in sampai ulama di zaman beliau. Itu beliau mengatakan, kalau bukan karena ada, maka saya akan mengatakan karomatnya ulama Nabi Muhammad, ulamanya umat Nabi Muhammad itu bisa mengungguli mukjizatnya nabi-nabi Bani Israil. Tapi karena adab nggak boleh, saya nggak berani tapi ya minimal samalah, sama-sama sumbernya. Saya kasih contoh, Nabi Musa ketika beliau dikejar Fir'aun dan dalam kepepet, beliau sudah memukulkan tongkatnya ke laut, terbelah laut itu, dan Nabi Musa dan kaumnya lewat menyeberang laut dalam keadaan apa? Tetap jalannya di tanah. Laut terbelah, jalannya di tanah. Sampai selesai, Fir'aun dan rombongannya di tengah-tengah, baru kembali lagi. Lautnya itu bersatu lagi. Di antara pasukan Nabi Sayyidina Umar bin Khattab, waktu itu beliau mengirim ada ribuan pasukan ke Romawi. Romawi itu kalau sekarang ini Turki Timur, Turki ya. Di Romawi Timur itu bukan Roma Itali, Roma Eropa masih belum kelihatan Pak di masa itu. Eropa itu dalam kegelapan. Ya. Yang dimaksud Rum dalam Al-Qur'an itu Gulibatir Rum, itu adalah Romawi Timur, artinya Turki sekarang. Itu kalau ke sana nyebrang Pak. Subhanallah, waktu itu nggak ada kapal. Sementara pasukan ini ribuan. Ini salah satu panglimanya. Ini bukan 1-2 orang yang lihat. Dia mengatakan, ya bahar, wahai laut, innaka khalqun min khalqillah, kamu itu makhluk Allah dan kami juga makhluk Allah. Maka diam engkau karena kami ingin menegakkan agama Allah. Diam ini lautnya dan kuda-kuda serta manusianya semuanya jalan di atas laut. Ini bukan 1-2 orang yang lihat, ribuan orang lihat. Karena itulah kata ulama, ini kisahnya mutawatir. Bukan 1-2 orang yang pegang, mutawatir. Ribuan yang ikut itu lihat semua. Pasukan ini jalan di atas laut. Bahkan ada sebagian yang meriwayatkan, aku coba turun dari kudaku, ngambil air, naik lagi. Ngambil air laut, naik lagi. Kata ulama, coba bandingkan. Nabi Musa
laut terbelah tapi jalan di daratan. Ini umatnya Nabi Muhammad jalan di atas laut. Ini namanya karomah, bukan mukjizat, karena bukan nabi yang keluar, bukan dari nabi. Ya, sementara yang sini Nabi Musa mukjizat. Masya Allah. Di antara pasukan Nabi Sayyidina Umar bin Khattab, ada seorang panglima itu sempat waktu ketangkap oleh Persia dibakar. Dibakar itu dalam keadaan dia sholat, nggak sedikit pun dari jasad atau pakaiannya terbakar, nggak ada sedikit pun. Ini sama dengan apa yang dari Nabi Ibrahim. Nah, kalau kita baca sejarah sahabat itu ada semua Pak karomah. Jangan sahabat, zaman sekarang pun ada. Cuman tadi kadang kita masa usah terjadi. Anda kalau yakin di Quran terjadi, maka nggak mustahil itu terjadi pada selainnya. Itu cuma contoh aja. Nah, ini diantara itu bentuk mukjizat ya. Insya Allah yang akan datang akan kita bahas tentang khairul anbiya, pimpinan para nabi, itu Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi sempurna pembahasan kita tentang para nabi. Sebagai paripurna majelis, bila ada yang mau bertanya silakan ditanyakan. Alhamdulillah, insya Allah paham semua ini. Kalau mau paham apa pengen pulang nggak paham juga. Ya, alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala menambah iman kita ya, sehingga kita jangan sampai lemah iman, khususnya di zaman yang banyak fitnah ini. Allah jaga kita, keluarga kita dari fitnah akhir zaman, dari akidah-akidah yang tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخي الأغنياء لما نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل